Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Nyai Dewi Serindit. Malam itu, tatkala angin berhembus kencang disertai hujan rintik, para Algojo Handoyo sedang asyik bercengkrama di pos yang sengaja Handoyo buat untuk memudahkan para Algojo menjaga rumahnya. Hawa yang dingin menusuk hingga ke tulang tak menyurutkan kegembiraan para Algojo. Sambil sesekali mereka menyeruput kopi dan mengunyah pisang goreng panas, mereka bermain kartu untuk melepas lelah dan kantuk. Andai ada gadis cantik, pasti lebih asik. Seloroh salah satu dari 9 Algojo sembari tertawa riang. Mana ada cewek cantik di tengah malam begini? Kalaupun ada pasti hantu, seru yang lainnya. Iya juga ya. Tapi jangan ngomongin hantu, bikin takut. Mana suasana mencekam seperti ini, ucap yang lain mengingatkan. Untuk beberapa detik mereka terdiam. Tengguk mereka tiba-tiba terasa dingin dan berat. Dari arah luar gerbang terdengar langkah kereta kuda. Mereka bersamaan menatap ke arah luar. Nampak kereta kuda berhenti tepat di luar gerbang. Dari kereta kuda turunlah seorang wanita cantik, menggunakan kain batik yang terlilit cantik di pinggang. Kebaya motif bunga pink membalut tubuh sintalnya dengan buah dada sebagian menyembul keluar, membuat mata keranjang para Algojo berbinar. Mereka seketika mendekat, bak kucing mengendus ikan asin. Gadis cantik melambai manja, membuat jiwa kelelakian mereka meronta. Kulit putih dengan rambut diikat ke belakang, kain yang menutup di atas paha membuat si burung berontak ingin keluar kandang. Pesona gadis itu sungguh memperdaya mata. Mereka mendekat, memastikan jika gadis cantik di hadapannya bukanlah hantu atau demit. Menatap dari ujung kaki hingga ujung rambut, setelah diyakini itu memang manusia, mereka saling berpandangan. Senyum simbol seperti ada maksud tertentu. Mau cari siapa, Neng? Salah satu dari mereka mulai membuka percakapan. Maaf akang ganteng, Neng mau tanya alamat, jawabnya manja. Sengaja memainkan rambutnya yang dikuncir ke belakang, menambahkan lehernya yang putih mulus. Singgah sebentar mau, Neng, ucap mereka berbarengan. Sudah larut malam, Kang, tapi jika ada yang berkenan, Neng minta tolong antarkan, pinta si gadis dengan manja. Para Algojo berebutan untuk mengantar si gadis misterius. Si gadis memilih 4 orang untuk mengantarnya ke alamat yang dituju. 4 orang itu kemudian naik ke kereta, dan kereta yang dikemudikan seorang pria muda yang sangat tampan mulai melaju pelan. Karena asyik mengobrol ngalur ngidul, mereka tidak menyadari jika laju kereta masuk ke dalam hutan. Mereka begitu terpesona dengan kecantikan sang gadis. Mereka baru menyadari tatkala kereta sudah masuk jauh ke dalam hutan, di mana pepohonan rindang berjajar dan suasana amat gelap. Kereta berhenti mendadak. Mereka berpandangan heran. Lah, kenapa kita masuk ke dalam hutan? Sahut mereka. Turun kalian, hadik si gadis. Mereka masih kekeh duduk di dalam kereta. Kepala si gadis tiba-tiba menggeleng ke kanan dan ke kiri. Mereka masih menatap penuh tanya sampai ketika leher itu seperti terpatah. Kepala gadis memutar cepat ke belakang dengan tubuh menghadap ke depan. Ia terkekeh menatap tajam ke arah Algojo. Dari mulutnya keluar binatang kecil mengerikan berwarna hitam yang merayap. Binatang kecil hitam yang disebut lintah itu menggeliat di sela tubuh si gadis. Begitu juga pria tampan di sampingnya yang berulang kali memuntahkan kalajengking dan kelabang. Serta-merta mereka ingin beranjak turun dan keluar dari kereta, namun kaki mereka terasa terpaku di sana, sulit digerakkan.
bibir mereka gemetar, tangis mereka membahana. Mereka meronta, tapi tubuh mereka tak mampu bergerak. Kenapa kalian takut? Aku Nyai Dewi Serindit, wanita yang kalian telantarkan di dalam hutan tanpa belas kasihan, ucapnya. Lintah, kelabang, dan kalajengking merayap di kaki hingga kepala para algojo. Mereka hanya bisa pasrah dan menatap ngeri binatang kecil melata yang beranjak masuk ke dalam lubang telinga, hidung, dan mulut mereka. Mereka merasa sangat kesakitan ketika binatang itu dengan ganas berjalan merayap di antara kulit dan tenggorokan mereka. Tubuh mereka bergetar hebat. Kepala gadis yang ternyata Nyai itu kembali menghadap ke depan. Kereta kembali berjalan keluar hutan dengan tawa yang membahana. Tubuh keempat algojo diantar ke rumah masing-masing. Tatapan mereka kosong dengan suara yang tercekat. Mereka diletakkan di depan rumah masing-masing dengan tubuh yang masih kaku dan tidak bisa bergerak. Pagi-pagi, Handoyo telah dikejutkan dengan sakitnya 4 orang algojo kesayangannya. Ia tak habis pikir keempat orang penjaganya itu punya sakit yang sama. Ketika ia datang menjenguk, tubuh mereka kaku, membiru, dan perut mereka membusung. Wajah mereka pucat, tatapan kosong dan berbau anyir. Keluarga para algojo mengaku pasrah dengan penyakit yang tiba-tiba itu. Handoyo berusaha membawa ahli pengobatan untuk menyembuhkan mereka, namun nihil. 2 hari berikutnya, mereka tewas dengan mengeluarkan darah segar di hidung, telinga, dan mulut. Perut mereka berlubang dan keluar binatang kecil merayap keluar, hingga para pelayat lari ketakutan melihat binatang yang mereka sebut lintah, kelabang, dan kalajengking. Handoyo bergidik ngeri melihat salah satu algojonya yang meregang nyawa di depan mata. Ia pun berlari pergi meninggalkan tempat itu dan berjalan tergesa menuju rumahnya. Aduh! Tanpa sengaja Handoyo menabrak seorang wanita muda. Ia menatap wanita dan meminta maaf. Maaf Neng, ucapnya gugup melihat wanita muda cantik dengan kulit putih bersihnya. Wanita itu tersenyum manis. Ia kemudian membungkuk untuk mengambil barangnya yang terjatuh. Tak sengaja, Handoyo melihat 2 gunung kembar yang menyembul keluar, montok, putih, dan menggemaskan. Ia tersipu malu tatkala si wanita sadar dan segera menutup mahkota berharganya. Seketika Handoyo lupa pada Hartini yang menunggunya di rumah. Iya mas, nggak kenapa-kenapa. Saya permisi mas, pamit si wanita. Kenapa buru-buru Neng? Ucapnya berusaha menahan si wanita. Ia belum puas menikmati kecantikan wanita di hadapannya itu. Iya mas, saya harus segera pulang. Nenek saya menunggu di rumah, jawabnya dengan sopan. Boleh mas antar? Wanita secantik kamu bahaya pulang sendiri, rayu Handoyo dengan kerlingan matanya. Wanita itu mengangguk pelan dengan senyuman terulas di wajahnya yang putih. Mereka berjalan beriringan hingga di depan rumah nenek. Handoyo melepas Nyai dengan berat hati. Ia terpesona melihat kemolekan tubuh Nyai. Nyai tersenyum sebelum ia berpamitan dan melenggang pergi. Handoyo mengulas senyum tipis. Setidaknya hari ini ia tahu di mana gadis cantik itu tinggal. Ia pun berbalik badan dan segera melanjutkan perjalanan menuju ke kediamannya. Hartini menatap heran wajah suaminya yang tampak sumringah. Senyumnya terkembang lebar di wajahnya. Seneng banget kamu mas, habis dapat lotre ya? Tanyanya curiga. Bukan urusanmu, jawabnya cuek. Hartini bertambah dongkol mendapat perlakuan Handoyo yang semakin berubah. Mas! Hartini menggapai tangan suaminya, namun dengan segera ditepis kasar. Mata Handoyo merah padam. Ia seperti jijik dengan Hartini. Kamu akan segera aku cerai. Aku sudah muak padamu, istri mata duitan, hardiknya kasar. Hah? Kau kira aku bodoh? Aku bukan Dewi yang bisa dengan mudah kau singkirkan. Kau pasti punya simpanan lain kan? Bendaknya geram. Handoyo memilih pergi tanpa berucap sepatah kata pun. Ia melenggang tanpa mempedulikan Kartini yang mengomel seorang diri. Dalam hati Handoyo menyesal pernah mengkhianati Nyai. Ternyata Hartini tidak sebaik yang ia kira. Hartini hanya cinta uangnya saja.
Terbukti di saat dirinya di rumah, Hartini tak pernah menjalankan tugasnya sebagai istri. Hartini menatap kepergian Handoyo dengan perasaan dongkol dan keram. Tangannya mengepal marah. Dalam hati ia berjanji akan mencari tahu apa penyebab suaminya berubah. Malam pun tiba. Handoyo memilih tidur membelakangi Hartini. Dengkurannya kuat, membuat Hartini sulit tertidur. Ia terjaga, apalagi ketika suaminya mengigau menyebut nama seorang wanita. Neng Ringgit, panggilnya. Ringgit, ucapnya lirih. Besok akan kucari siapa itu Ringgit. Tangan Hartini mengepal geram. Pagi buta Hartini sudah meninggalkan rumah bersama 2 pengawal setianya. Ia bertanya ke seluruh warga desa yang dijumpainya. Mereka serentak menunjuk rumah gubuk yang lumayan terawat di pinggir jalan. Rumah sederhana dengan tanaman bunga anyelir di kanan dan kirinya. Dengan hentakan kaki menahan amarah, Hartini melangkah congkak. Ia ingin melihat seberapa cantik wanita yang membuat suaminya tergila-gila. Tok 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 tok. Hartini mengetuk keras pintu di hadapannya. Tak lama dari dalam sebuah wajah terukir di balik pintu. Pintu terbuka perlahan. Wajah yang semula samar kini tampak jelas. Sosok pria tampan bertelanjang dada menatap Hartini dengan senyuman yang sangat menawan. Sesaat Hartini terdiam dan terpaku, terpesona oleh ketampanan sang pria. Rambut yang tergerai sebatas bahu, hidung mancung, mata coklat, dan bibir tipis dengan kulit yang putih. Dadanya bidang dan atletis. Iya nyonya, ada yang bisa saya bantu? Ucap sang pemuda ramah. Saya mau mencari Ringgit. Hartini menundukkan wajahnya, malu. Ringgit sedang ke sawah membantu nenek. Ia belum pulang, jawab si pemuda. Apa masih lama? Hartini berusaha memastikan. Sepertinya masih lama. Jika berkenan silakan menunggu di dalam, ajak si pemuda sopan. Hartini mengangguk pelan. Ia pun melangkah masuk, duduk dengan manis. Matanya tak sekejap pun berpaling dari pemuda itu. Ia terhipnotis oleh ketampanannya. Mereka saling bertukar cerita hingga sore menjelang, tapi Ringgit tak jua tiba. Akhirnya Hartini berpamitan pulang. Hartini memerintahkan 2 pengawalnya untuk mencegat Ringgit ketika pulang dari sawah. Kedua pengawal mengangguk dan segera menuju sawah. Sedang Hartini pulang ke rumah. 2 pengawal menatap bengis ke arah wanita muda dan seorang nenek renta yang berjalan beriringan. Dengan wajah sangar, mereka menyeret wanita muda dan mendorong nenek hingga nenek jatuh ke pinggir sawah. Nenek! Pekik wanita itu. Nenek hanya menatap sedih si wanita yang meronta diseret oleh kedua pengawal. Sampai wanita itu hilang di ujung jalan, nenek tak mampu menolongnya. Wanita itu dibawa masuk ke dalam semak belukar dan dilempar begitu saja di atas rumput ilalang. 2 pengawal dengan beringas membuka pakaian mereka. Mereka sangat bernafsu melihat wanita molek dengan kain yang terbuka sampai paha, memamerkan kulit putihnya. Mereka menatap wanita cantik itu dengan penuh nafsu. Wanita itu yang semula mengiba meminta belas kasihan, tiba-tiba bangkit dan terkikik mengerikan. Ia menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Kepalanya memutar ke belakang, merayap, dengan mata putih dan lidah yang menjulur keluar. Serta merta 2 penjaga melonjak ketakutan. Tubuh mereka yang polos berusaha mundur menjauh dari wanita mengerikan di depannya. Wanita itu merangkak perlahan dengan tawa yang membahana. Dari mulutnya keluar lintah yang terus-menerus jatuh dan merayap mendekati kedua penjaga. Mereka terus mundur ke belakang menghindari lintah yang berjumlah ratusan dan juga wanita yang merangkak semakin mendekat hingga salah satu dari mereka menoleh ke belakang. Tak jauh dari mereka terdapat jurang yang amat dalam. Aku mohon, maafkan aku, ucap salah satu dari mereka. Ia tetap melangkah mundur ke belakang dengan kaki gemetar. Jarak antara mereka dan jurang tinggal 100 langkah lagi. Tiba-tiba wanita itu berhenti. Ia kemudian tegak. Kepalanya kembali memutar. Matanya kembali normal. Lintah menghilang dalam sekejap. Kedua penjaga pun
menghentikan langkah mereka. Kalian ingat aku. Aku adalah wanita yang kalian tinggalkan tanpa belas kasihan di dalam hutan. Aku adalah Nyai Dewi Serindit, dan aku akan menuntut balas akan sakit hatiku. Pekiknya membuat dua penjaga bergidik ngeri dan saling berpandangan. Maafkan kami, Nyai. Kami hanya menjalankan tugas dari Tuan Handoyo, sahut mereka ketakutan. Kalian meminta belas kasihku? Di mana belas kasihan kalian kala itu? Aku yang sudah lemah kalian tinggalkan begitu saja di dalam hutan. Kalian kejam. Mata wanita itu berubah menjadi merah dan mengeluarkan darah. Tubuhnya perlahan melayang ke udara. Ia menatap tajam dan menunjuk ke arah dua penjaga yang tubuhnya gemetaran, menahan takut. Kini saatnya kalian menerima pembalasanku, teriaknya. Bersamaan dengan suaranya yang membahana, burung-burung berterbangan karena takut. Angin kencang dan semua binatang lari tunggang langgang mencari tempat berlindung. Kedua penjaga terlempar ke udara dan jatuh dalam jurang yang dalam. Tubuh mereka remuk dan bersimbah darah. Mereka meninggal di tempat. Nyai Dewi tersenyum puas. Satu persatu orang menyiksanya sudah binasa. Ia kembali ke wujud semula dan melenggang pergi meninggalkan dua penjaga yang terkapar tak bernyawa. Di sisi lain, Nenek tidak apa-apa? Tanya Nyai ketika menjemput nenek yang masih terduduk lemah di pinggir sawah. Matahari mulai turun dan hari pun mulai senja. Langit berubah jingga. Duh, ucap nenek sembari memeluk Nyai Dewi erat. Ia menangis sesenggukan. Kau tidak kenapa-kenapa kan, Duk? Nenek khawatir memikirkan keadaanmu. Nenek masih terus terisak. Ringgit tak apa, Nek. Ayo kita pulang, Nek. Ringgit akan membopong nenek. Nenek dan Nyai Dewi yang menyamar sebagai Ringgit pulang bersamaan. Hati nenek lega karena Nyai selamat. Dengan perlahan, Nyai membopong nenek yang sudah ia anggap seperti ibunya sendiri. Nenek yang tulus menyayanginya. Setiba di rumah, mereka disambut Darmono dengan seulas senyuman. Nyai melirik Darmono dan dibalas anggukan olehnya, seperti bahasa isyarat. Setelah nenek beristirahat, Nyai kemudian berbincang dengan Darmono di teras rumah. Dua penjaga sudah tewas tadi sore. Berarti 3 penjaga lagi yang masih hidup, ujar Nyai dengan mata menatap lurus ke depan. Aku bisa menjebak mereka masuk ke sini. Hartinilah yang akan membawa mereka ke rumah ini, sahut Darmono. Pemuda tampan itu menatap Nyai lekat. Hartini? Nyai memalingkan wajahnya dan menatap ke arah Darmono. Dari mana kau tahu wanita sialan itu? Cecar Nyai menatap serius. Ia tadi kemari menunggu dirimu, dan aku yakin sekali 2 penjaga itu Hartinilah yang menyuruh, jawab Darmono. Ya aku juga tahu itu. Kau pasti jatuh cinta kepada Hartini kan, seperti Handoyo, ucap Nyai ketus. Tersirat nada cemburu di ucapannya itu. Hahaha, tentu tidak. Tapi tak tahu jika Hartini menyukaiku. Kenapa? Kau cemburu ya? Ledek Darmono. Enak saja. Nyai beranjak dari duduknya. Ia hendak berbalik ketika tangan kekar Darmono menarik tangannya kuat. Tubuh Nyai mendarat di dada bidang Darmono. Tangan Darmono melingkar di pinggang Nyai kuat. Nyai berusaha berontak. Pipinya bersemu merah. Ia tak mampu menahan gejolak di dalam dada. Jantungnya berdegup kencang ketika wajahnya hanya berjarak sekilan dari wajah tampan Darmono. Darmono menatap lekat. Angin malam dan suasana sepi menambah kesan romantis. Seumur hidup, Nyai tak pernah merasakan getaran seperti ini. Tubuh Darmono yang kekar menghangatkan tubuh Nyai yang diterpa semilir dinginnya angin. Wajah Darmono kian mendekat. Satu kecupan mendarat di pipi Nyai. Nyai memejamkan mata dan meresapi sentuhan lembut sang lelaki. Darmono kemudian berbisik. Aku jatuh cinta padamu semenjak kita pertama bertemu. Selesaikan urusanmu dan berbahagialah bersamaku selamanya. Nyai terdiam dan tak lama berucap, jangan terlalu berharap. Aku tak butuh cinta dari siapapun. Hatiku sudah beku.
Nyai melepaskan pelukan Darmono. Dalam hatinya, Nyai sesungguhnya mulai jatuh cinta. Selain tampan, Darmono adalah pemuda yang sangat baik. Ia mampu memperlakukan wanita dengan sopan. Sangat jauh berbeda dengan Handoyo, mantan suaminya. Ia melenggang pergi meninggalkan Darmono di teras. Hatinya pilu. Ia hanya takut untuk jatuh cinta lagi. Sakit yang membekas belum juga hilang. Darmono menatap nanar kepergian Nyai. Dalam hati ia berjanji untuk bisa meluluhkan hati Nyai. Cintanya tulus. Dan itu akan ia buktikan, walau nyawa taruhannya. Nyai berbaring di peraduan dengan air mata yang jatuh satu persatu. Matanya terpejam, namun pikirannya melayang jauh. Ia ingin teriak, ingin juga bahagia seperti yang lain. Tapi, apa mungkin? Di sisi lain, Hartini berteriak begitu mendengar dua penjaganya tewas mengenaskan di dasar jurang. Apa? Tidak mungkin! Warga yang tidak sengaja melihat, mayatnya tak dapat diangkat karena dasar jurang teramat dalam. Kenapa dua penjagaku bisa berada di daerah situ? Bentak Handoyo. Ia terlihat sangat marah, karena kembali ia harus mendapat berita buruk kepergian penjaga kesayangannya. Kini tinggal tersisa 3 orang pengawal, dan itu tak cukup untuk menjaganya. Ah, sudahlah. Tak perlu kau tahu kenapa mereka bisa berada di sana. Yang ingin kutanya, apa yang kau lakukan di rumah wanita bernama Ringgit itu? Apa wanita itu kekasih barumu? Selidik Hartini, matanya tajam menatap Handoyo. Kau kira siapa dirimu? Wanita miskin yang kupungut dari tempat sampah. Sekali sampah kau tetap sampah, ejek Handoyo. Sudah, aku mau pergi. Handoyo melenggang pergi dengan tawa yang menyayat hati. Hartini terdiam. Ia tak menyangka Handoyo yang dulu sangat baik kini menjadi sangat cuek dan perkataannya sangat kasar. Ia menyesal, walaupun bergelimang harta, tapi ia sangat tersiksa. Hartini memerintahkan 3 pengawalnya untuk menculik Darmono dan juga Nyai. Mereka menyekap Darmono dan Nyai di rumah tua jauh dari pemukiman. Tanpa sepengetahuan Hartini, ternyata Handoyo mengawasi gerak-gerik istrinya itu. Ia memata-matai Hartini dari jauh. Darmono dan Nyai disekap di kamar yang berbeda. Langkah Hartini terhenti di kamar Darmono. Ia masuk kamar pria tampan itu yang tangan dan matanya diikat erat. Ia membuka penutup mata sang lelaki. Darmono menatap tajam ke arah Hartini. Apa maumu nyonya? Ucap Darmono. Aku mau kamu, jawab Hartini. Ia lalu memerintahkan para penjaganya untuk mengikat Darmono di atas ranjang. Perlahan Hartini mendekat dan melucuti pakaian Darmono. Ia berusaha berontak, tapi ikatan terlalu kuat. Hartini mulai buas. Ia mulai menciumi leher dan wajah Darmono. Tanpa ia sadari, Handoyo telah hadir dan memperhatikan tingkah bejat istrinya di depan mata. Oh, jadi ini tinggal lakumu di belakangku, bentak Handoyo. Hartini terkejut mendengar suara suaminya. Ia menghentikan kegiatannya dan langsung menoleh ke asal suara. Mas, aku bisa jelaskan ini. Hartini berusaha membela diri. Tak perlu. Hari ini juga kau akan kucerai, bentak Handoyo geram. Tidak mas, aku tak mau bercerai denganmu, ucap Hartini sembari berlutut di kaki Handoyo. Brak! Pintu kamar sebelah tempatnya disekap berbunyi kencang, seperti didobrak paksa. Mereka saling bertatapan, heran. Suara langkah kaki yang nyaring terdengar menuju kamar tempat Hartini dan Handoyo berada. Para penjaga berkumpul di kamar Handoyo dengan tatapan heran. Suara langkah kaki siapa yang kiranya menuju ke sana? Ayo kita akhiri sandiwara ini. Semua mata tertuju pada wanita yang tiba-tiba berdiri di ambang pintu. Wanita itu tersenyum sinis menatap Handoyo dan Hartini yang masih dalam posisi bersimpuh. Ringgit, ucap Handoyo lirik. Bagaimana kau bisa? Hartini tergagap. Mudah sekali bagiku untuk melepaskan diri dari ikatan tali. Sayangku Hartini, jangankan tali,
Rantai pun bisa putus dengan kekuatanku. Pekik Nyai memegakkan telinga. Ya, mudah bagi kami untuk lepas dari benda lemah seperti itu. Kini Darmono sudah berada di belakang Nyai. Dengan senyum simpul melipat kedua tangan di dadanya. Darmono, bagaimana kau? Hartini terheran-heran mendapatkan Darmono kini berada di hadapannya. Sejak kapan ia di situ? Bukankah ia sejak tadi terbaring lemah di atas ranjang dengan tangan dan kaki terikat? Ringgit. Lagi-lagi Handoyo menyebut nama Ringgit pelan. Ringgit? Aku bukan Ringgit. Aku Nyai Dewi Seringgit, wanita yang kau buang dengan kejam di dalam hutan, istri yang kau sia-siakan. Pekik Nyai dengan tatapan marah ke arah Handoyo. Tak mungkin, Dewi sudah mati, jawab Handoyo marah. Kalau kau memang Dewi, kali ini kau harus mati di tanganku. Mengawal, habisi mereka. Suara Handoyo terdengar lantang. Belum sempat para penjaga mendekat, kepala Nyai memutar dengan cepat. Wajah yang semula rupawan menjadi keriput seperti nenek-nenek. Mata berubah putih dengan rambut tergerai panjang. Kaki Nyai mengambang di udara. Penjaga yang semula ingin maju beranjak mundur, ketakutan. Hahaha, nikmatilah pembalasanku, ucap Nyai. Dari mulutnya keluar beratus lintah. Binatang hitam mengkilat meliuk-liuk berjatuhan, merayap perlahan mendekati para penjaga. Penjaga yang terpojok menginjak-injak binatang melata itu. Namun ratusan lintah mampu menembus dan dengan mudah merayap ke tubuh penjaga. Lintah menempel kuat dan sulit dilepaskan. Binatang itu masuk ke dalam lubang hidung, telinga dan mulut bersamaan, hingga penjaga terjatuh dan meregang nyawa. Handoyo dan Hartini begidik ngeri. Mereka beringsut mundur ketakutan. Hartini memeluk Handoyo kuat. Darmono melangkah maju. Malam ini bulan purnama bulat sempurna. Darmono mengaum. Dari tangannya tumbuh bulu-bulu halus. Wajahnya yang semula sangat tampan berubah menjadi wajah harimau. Tangannya yang kekar menjadi tangan harimau dan berkuku tajam. Binatang buas itu berjarak sekitar 5 meter dari Handoyo dan Hartini. Mereka terpojok. Tak ada jalan lain melainkan meminta maaf. Maafkan aku Dewi. Aku tahu aku bersalah padamu, ucap Hartini mengiba. Ia melepaskan pelukannya dari Handoyo. Ia melangkah mendekati Dewi yang menatapnya penuh amarah. Tanpa mereka sadari, tangan jahil Hartini berhasil mengambil parang panjang milik penjaga yang sudah tewas. Udahnya kau meminta maaf. Kaulah penyebab penderitaanku, bentak Nyai. Iya, aku sadar itu, jawab Hartini. Ia semakin mendekat, hingga jarak mereka hanya tinggal sekilan. Nyai menatap musuhnya itu dengan jijik. Aku minta maaf tapi... Trak! Parang yang dibawa Hartini melesat ke leher Nyai. Dalam sekejap, kepala Nyai lepas dengan tubuh yang masih melayang. Hartini! Parang menebas kepala Nyai Dewi. Kepalanya jatuh ke lantai dengan tubuh yang masih melayang. Darah segar mengucur deras di leher yang terpotong, muncrat hingga membasahi lantai. Hahaha, matilah kau Nyai sialan, tamat riwayatmu. Hartini tertawa senang. Au! Kumbang mengaum sedih. Dengan lunglai ia mendekati kepalanya yang menggelinding tak jauh dari tempatnya berdiri. Tubuhnya yang melayang jatuh ke lantai. Hartini, lihat itu. Handoyo menunjuk tubuhnya yang tiba-tiba duduk dengan tangan yang bergerak ke sana ke sini seperti mencari sesuatu. Tubuh tanpa kepala itu terlihat amat mengerikan. Lelaki pengecut itu mundur ke belakang hingga menyentuh dinding. Kumbang yang sedari tadi dekat dengan kepala Nyai menggigit dan membawa kepala itu dekat dengan badannya yang sudah terduduk. Tangan itu segera menggapai kepalanya dan kepala kembali menyambung dengan lehernya. Darah seketika berhenti. Matanya kembali terbuka dengan senyum yang menyeringai menatap Hartini, musuh bebuyutannya. Tubuh itu kembali tegak dengan perkasanya. Hartini menatap penuh kengerian. Tubuhnya gemetar dengan keringat yang mengucur deras. Kau kira bisa dengan mudah membunuhku, ha? Tidak segampang itu, wanita jalang. Pekiknya marah. Rasakan ini Hartini. Inilah buah dari kejahatanmu selama ini.
Nyai Dewi menyemburkan darah ke arah Hartini. Hartini tak kuasa mengelak. Darah membasahi wajah dan tubuhnya, menyebabkan sekujur tubuhnya merasakan gatal yang teramat sangat. Hartini menggaruk sekuat tenaga hingga tubuhnya luka dan mengeluarkan darah dan nanas segar. Hartini menatap Handoyo meminta pertolongan, tetapi lelaki itu hanya dia mematung tanpa berbuat apapun. "Tolong aku, Mas. Bawa aku pergi dari sini," ucap Hartini mengiba. Hartini terus menggaruk hingga luka di sekujur tubuh. "Mana mau lelaki pengecut itu menolongmu? Lebih baik kalian mati bersama-sama agar hidup kalian bahagia di sana," ucap Nyai dengan senyumnya yang khas. Kumbang hanya menatap. Ia tak berani ikut campur. Ini bukan urusannya. Nyailah yang pantas menuntut balas dan sakit hatinya. Kembali dari mulut Nyai keluar binatang-binatang menyeramkan merayap cepat, lintah, gelabang, dan kalajengking merayap mendekati Hartini dan Handoyo. Hartini berusaha menghindar, namun naas. Binatang itu lebih cepat dari perkiraannya. Ia harus pasrah ketika binatang itu merayap memasuki lubang hidung, telinga, dan mulutnya. Hartini menggelepar di lantai, menahan sakit yang teramat sangat. Binatang itu mencabik-cabik organ dalam dan menghancurkannya. Tak menunggu lama, ia pun tewas dengan mata yang melotot, mulutnya menganga. Handoyo menatap ngeri binatang hitam yang disebut lintah merayap mendekatinya. Ia menatap Nyai dengan tatapan mengiba, mengharap Nyai mau memaafkannya. "Maafkan Mas, Mas salah, Mas mohon," pintanya berurai air mata. Nyai hanya menatap dengan senyuman sinis tanpa mau menjawab. Ia ingin melihat kematian tragis mantan suaminya yang tega menyiksa dan membuangnya. Lintah semakin mendekat dan merayap. Walaupun Handoyo berusaha keras menginjak dan menyingkirkan binatang jelata yang menjijikan itu, tangannya melibas-ibas. Namun binatang itu tetap lengket dan terus menggigit Handoyo kuat. Mereka menghisap darah Handoyo hingga Handoyo pucat kehabisan darah. Sebagian lagi masuk melalui mulut dan telinga. Handoyo hanya bisa pasrah ketika binatang itu dengan buas mencabik isi perutnya. Nyai Dewi menatap puas kematian Handoyo di depan matanya. Tiada iba, ia lega karena dendamnya sudah terbalas. Nyai menatap Kumbang. Kumbang mendekat dan menjilati tangan Nyai. Ia kemudian naik ke punggung Kumbang seraya berbisik, "Ayo kita pulang sayang. Kita akan bahagia tanpa menyakiti orang lain lagi." Kumbang mengangguk. Ia pun melesat meninggalkan rumah tua yang penuh dengan bangkai orang-orang jahat dan licik, tanpa ingin memandang ke belakang. Terang bulan purnama menemani perjalanan Nyai dan Kumbang kembali pulang ke dalam hutan. Sinar bulan yang berpendar menerpa dedaunan di hutan menambah suasana romantis. Nyai memeluk Kumbang dengan erat. Ia merasakan kehangatan yang tiada tara. Ia menyadari arti cinta sesungguhnya dari sosok Darmono yang bersarang di tubuh Kumbang. Nyai disambut gembira dengan Nyai Iroh. Pelukan erat diterimanya sebagai bentuk kebahagiaan. Dendam Nyai Iroh telah terbalas. Begitupun Nyai. "Nek, ada yang ingin aku sampaikan. Aku harap nenek tidaklah marah." Nyai menatap Nyai Iroh lekat. "Ada apa, Nduk? Sepertinya sangatlah serius." Nyai Iroh balik menatap heran. "Aku mencintai Darmono, Nek. Baru kali ini aku merasakan cinta yang tulus dari seorang pria." Nyai menunduk, menyembunyikan pipinya yang bersemu malu. Nenek mendekat dan tersenyum penuh arti. Ia menyentuh dagu Nyai. Pandangan Nyai lurus menatap Nyai Iroh. "Kalau begitu, kau harus memanggilku emak. Aku tak mungkin memisahkan kalian, karena kalian saling mencintai. Aku merestui kalian," ucap emak penuh haru. "Tapi mak, apa kami bisa bersatu? Bagaimana dengan ilmu hitam yang kini membelengguku, mak?" Nyai menutup kedua matanya. "Jika kau ingin bersamanya, kau harus sabar menunggunya hingga bulan purnama tiba. Sayangnya ilmu itu sudah merasuk ke dalam tubuhmu, sama seperti Darmono. Kau harus tinggal di dalam hutan selamanya,
agar kau tak menyakiti orang lain lagi, ucap Mak panjang lebar. Iya Mak, aku mau. Aku juga tak ingin menyakiti orang lain lagi, janji Nyai. Bulan purnama berikutnya pun tiba. Nyai sudah berdandan secantik mungkin untuk bertemu pujaan hatinya, Darmono. Nyai menatap kedatangan Darmono dengan sukacita. Nampak jelas di raut wajahnya yang merona merah. Darmono yang semakin tampan memeluk Nyai dengan sangat erat. Ia begitu bahagia, cintanya disambut dengan tangan terbuka. Tanpa pikir panjang, Darmono meminta Nyai untuk menjadi istrinya. Nyai tentu saja menerima lamaran Darmono, walaupun ia tahu tak selamanya ia bisa bertemu dengan Darmono yang tampan setiap waktu. Ia rela hidup di hutan dan mengabdi kepada Darmono, calon suaminya, dan Mairo dengan sukacita. Akhirnya Nyai bisa merasakan arti cinta dan kebahagiaan sesungguhnya. Ia kini sangat bahagia, walaupun tinggal di pedalaman hutan yang jauh dari kehidupan manusia. Hidupnya kini nyaman, damai, dan tenang bersama orang-orang yang dikasihinya. Hidup abadi tanpa harus menyakiti orang lain. Kisah ini selesai. Terima kasih ya buat Dewi Jambi selaku penulis dari kisah ini. Dan tentunya makasih buat teman-teman. Oh ya, mampir dong ke channel cadangan saya, namanya Tony FS. Nanti ada di deskripsi ya. Dan itu ada di layar akhir. Tinggal disentuh saja. Di situ ada web novel kisah romantis percintaan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya.